Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tentang definisi dan jenis-jenis korupsi. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Fatima Zahra Tiani, yang kedua adalah Fesboniara, yang ketiga adalah Nabila Triana, dan keempat adalah Fajri Ilham Pratama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dengan hak-hak dari pihak lain. Korupsi ini juga dapat diartikan sebagai subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakupi pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurut bahasa Latin, korupsi yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang tidak terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk berujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling penting yang mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Apa itu koruptor? Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Corruptio dari kata kerja corrumper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Selanjutnya ada definisi korupsi menurut para ahli. Yang pertama ada para ahli ekonomi yang menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan atau antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi, yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Menurut Black, adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Selanjutnya ada Davy Haberley mengatakan korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkan penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi. Definisi korupsi yang berkaitan dengan konsep jabatan dalam pemerintahan terlihat dalam tiga karya pengarang sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Berley, yang mengatakan korupsi dikaitkan dengan perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atas kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi. Yang kedua ada menurut M.N.C. Mulan, seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia biasa lakukan dalam tugas jabatannya. Padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Yang ketiga, menurut J.S.Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jabatan pemerintah karena kepentingan pribadi, demi mengejar status dan gengsi atau pencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Selanjutnya ada definisi korupsi menurut para ahli Indonesia. Korupsi menurut Dr. Kartini Kartono adalah tingkah laku yang menggunakan jabatan dan wewenang guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Dijabarkan pula oleh Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor seseorang melakukan tindak korupsi adalah faktor dorongan dalam diri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan faktor rangsangan dari luar seperti kesempatan, dorongan, teman-teman, kurang kontrol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Baharudin Lopa yang mengutip pendapat David M. Chalmers
menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dalam definisi yang berbunyi financial manipulation and delusion. Injurious of the economy are often labeled corrupt. Menurut Subekti dan Tejitro-Seodibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud korupsi adalah korupsi berbuat curang, tidak pidana, yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan suatu yang buruk, busuk, bejat, tidak jujur dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi, secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar menjadi penyelewengan atau busuk. Korupsi menurut undang-undang. Menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan pengertian korupsi adalah yang pertama ada hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, yang kedua keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan ketiga ada unsur melawan hukum. Jadi jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti tentang sistem pembuktian terbalik dalam tindakan pidana korupsi, berarti tindakan pidana korupsi sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan pendapat para pakar hukum. Khususnya hukum pidana, sebab tidak pidana korupsi merupakan tindakan yang berbuat yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang layak untuk dipidana dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya ada definisi korupsi menurut Asian Development Bank. Adalah korupsi melibatkan perilaku orang oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau memanfaatkan pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya serta pelanggaran hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua ada dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Dan yang kedua ada suap menyuap. Yang pertama ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang kedua ada memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena berhubungan dengan kewajiban yang dilakukan dan tidak dilakukan dengan jabatannya. Yang ketiga adalah memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh memberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri atau orang lain, pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi. Yang ketiga, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai seperti barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Yang keempat yaitu pemerasan, seperti pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Selanjutnya, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Kelima adalah perbuatan curang, yaitu pemborong, ahli bangunan yang pada waktu pembuatan bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selanjutnya, setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan dan menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang. Dan selanjutnya, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Selanjutnya, ada pula jenis korupsi dalam bentuk lainnya. Yang pertama itu korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, di mana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapat keuntungan. Yang kedua adalah korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memaksakan oleh pejabat sebagai balasan jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain. Yang ketiga adalah korupsi investif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seseorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan di masa yang akan datang. Yang keempat ada korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekatnya atau suatu kesempatan mendapatkan fasilitas. Yang kelima ada korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan. Dan terakhir ada korupsi suportif, yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau definisi dengan tujuan untuk melindungi tindakan korupsi yang mereka lakukan secara kolektif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, ada 30 jenis yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Namun, secara ringkas, tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi yaitu yang pertama adalah kerugian keuntungan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dan jabatan, yang keempat adalah pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan pengadaan, yang ketujuh adalah gratifikasi atau pemberian hadiah. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan bertanggungjawabannya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seorang dalam sebuah jabatan publik. Yang kedua ada penggelapan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti atau barang-barang berharga. Yang ketiga adalah pemerasan, yaitu penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemerasan atau korban pemerasan. Ini ada nepotisme. Nepotisme merupakan memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan bukan karena kemampuannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme mengatakan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau koordinasinya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dalam
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik karena sangat merugikan banyak pihak. Jadi apabila kita dipercayakan dalam memegang suatu pekerjaan, hendaklah kita amanah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi korupsi bukanlah hal perbuatan tidak terpuji dan sangat tidak baik untuk kita tiru. Oleh karena itu, kita harus memahami betul korupsi ini dan menjauhi perbuatan yang berbohong. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok 2 tentang definisi dan jenis korupsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.